Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, kebaikan Tuhan terus kami rasakan hingga hari ini. Sejenak kami akan mengarahkan hati pikiran kami kepadamu dalam memulai aktivitas kami sepanjang satu hari ini. Urapi kami Tuhan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkannya. Amin. Ayat firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita ini adalah buatan surga, buatan Tuhan. Mendengar istilah buatan itu mengandung arti harga, mengandung arti kualitas. Karena itu ada istilah berkata jam tangan buatan Swiss pasti lebih berharga dari jam tangan buatan Hong Kong. Tas buatan Itali pasti lebih berkualitas dari tas buatan Singapura. Hidup kita sebagai orang percaya kiranya juga demikian, punya harga dan punya kualitas. Ternyata orang-orang yang percaya kepada Tuhan mudah melemah, mudah kecewa, mudah putus asa, bahkan mundur di dalam pelayanan ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang percaya semakin ada tantangan, kiranya semakin bertahan dan semakin kuat di dalam Tuhan. Ayat ini mengingatkan kepada kita sebagai orang yang percaya untuk belajar, untuk terus setia dan mengandalkan Tuhan di dalam rohnya. Bahwa Tuhan kita itu kudus, hendaklah kita kudus adanya. Di ayat yang lain ada juga berkata Allah kita itu sempurna adanya, maka kamu juga harus sempurna. Tentu ini adalah standar Tuhan. Ada banyak Allah, dewa-dewa pada masa kehidupan orang Israel, atau juga jangan-jangan pada masa sekarang. Sehingga Allah memberikan standar, memberikan gambaran bahwa kita harus kudus, berbeda dari yang lain. Petrus menulis suratnya ini menginginkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan supaya hidupnya kudus. Kudus di dalam arti mengabdikan dirinya, berbakti, menyerahkan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Tentu kita harus berbeda dari orang-orang sekitar kita. Karena apa? Karena Tuhan. Bukan karena kebolehan, bukan karena kecakapan, bukan karena kelebihan, tetapi karena Tuhan. Sehingga ayat ini mengingatkan kita, kita boleh kudus karena Tuhan yang menguduskan kita. Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang melayakkan kita. Maka ayat ini mau memberikan gambaran kepada kita bahwa standar Tuhan, kita mengandalkan Dia, mengandalkan Yesus di dalam kehidupan, di dalam setiap perencanaan, dalam setiap pekerjaan kita, bahkan dalam setiap aktivitas kita. Kuduslah kamu, sebab aku kudus, yang artinya kita juga bergantung selalu kepada Tuhan. Biarlah setiap rema firman Tuhan yang kita dengarkan dalam aktivitas ini boleh bergema selalu, terngiang dalam telinga kita, bahwa kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam aktivitas, di dalam doa permohonan kita. Janji Tuhan akan menyertai kita selalu. Karena itu andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu.
sehingga kita boleh terus berpengharapan, terus mendapat kekuatan, terus boleh dipulihkan, dibaharui dari sehari ke sehari. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Biarlah firman ini memberi kita penguatan bahwa Tuhan punya standar, punya harga, punya kualitas yang dituntut dari kita. Kita harus lihat mengapa kita yang dipanggil menjadi orang Kristen. Karena ternyata banyak di luar sana yang lebih baik, yang lebih setia, yang lebih beribadah kepada Tuhannya. Tapi kita yang dilayakkan menjadi pengikut Kristus. Satu alasan yang boleh saya berikan, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Karena itu ketika kesempatan diberikan kepada kita, yaitu kasih dan anugerahnya, mari kita memakai itu supaya kita boleh menjaga hidup kita tetap kudus, tetap bergantung kepada Tuhan, terus berbakti mengabdikan hidup kita kepadanya. Diberkatilah firman Tuhan dan kita diberi kekuatan untuk melakukannya. Amin. Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu mengajarkan kami bahwa Tuhan punya standar kudus, sempurna. Siapalah kami di hadapan-Mu Tuhan, penuh kesalahan dan dosa, tapi Engkau melayakkan, memampukan kami, sehingga kami boleh kudus, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari Engkau yang berkati kehidupan umat-Mu, dimanapun mereka berada Bapa. Engkau yang mengetahui hati, Engkau yang mengetahui pikiran. Maka biarlah kehidupan kami berkenan di dalam Tuhan. Berkati setiap keluarga yang punya penyakit, Tuhan yang berkesembuhan, yang punya pergumulan, Tuhan yang menghibur dan memberikan jalan yang terbaik menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang mereka punya kerinduan-kerinduan dalam hidupnya, perencanaan-perencanaannya, Tuhan yang mengabulkannya. Dengarkanlah seruan kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, perenungan kita. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.